Ya, Sadina, pemerintah kini juga tengah menggodok revisi Undang-Undang Terorisme. Apakah kemudian ada informasi terbaru dari DPR mengenai hal tersebut? Iya, kan benar sekali pemerintah ini mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Anti Terorisme nomor 15 tahun 2003, dan tadi dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Jaksa Agung juga melaporkan bahwa memang Undang-Undang dari anti terorisme ini nomor 15 tahun 2003 belum mencakup seluruh hal atau banyak hal, terutama adalah rekrutmen anggota ISIS di Indonesia, kemudian juga mengenai latihan militer di luar negeri ataupun di dalam negeri, ini terkait dengan radikalisme, dan juga mengenai soal pendanaan dari terorisme. Dan pemerintah ini memang berencana untuk merevisi Undang-Undang Anti Terorisme nomor 15 tahun 2003 ini untuk memperkuat yaitu adanya kewenangan penindakan untuk salah satu lembaga. Revisi dilakukan pada bab 5 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemerintah beranggapan dengan revisi Undang-Undang Terorisme ini, maka dapat memberi ruang kepada penegak hukum untuk melakukan proses hukum kepada siapa saja yang berpotensi melakukan aksi terorisme. Sementara itu, yang menjadi perhatian pemerintah dan berencana akan direvisi adalah pasal 26 ayat 2, di mana penetapan tersangka aksi terorisme harus melalui proses pemeriksaan atau wakil ketua pengadilan negeri. Dan pasal 28, di mana penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan untuk paling lama 7 kali 24 jam. Jika pemerintah ingin merevisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 mengenai anti terorisme, lain hal juga dari Komisi 1 dan juga Komisi 3 ini menganggapan bahwa belum perlu adanya revisi Undang-Undang Terorisme dan juga Undang-Undang Intelijen. Menurut dari Komisi 1 DPR RI kemarin, yaitu Tantowi Yahya, mengatakan bahwa yang paling penting sekarang adalah koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti Badan Intelijen Negara, Kapolri, TNI, dan juga pihak lainnya. Anggota Komisi 1 DPR RI Tantowi Yahya berpendapat Undang-Undang Intelijen tidak perlu direvisi lagi. Alasannya, tugas dan fungsi dari Badan Intelijen Negara saat ini sudah jelas, yaitu untuk mencari informasi dan menyampaikan informasi tersebut kepada Polri untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, Badan Intelijen Negara atau BIN tidak perlu diberikan kewenangan untuk menangkap dan menahan terduga teroris. Senada dengan koleganya, Masinton Pasaribu dari Komisi 3 DPR RI juga mengatakan undang-undang mengenai terorisme tidak perlu direvisi. Tapi yang penting pemerintah harus tegas kepada orang yang terkait dengan jaringan teror dengan membekukan paspor dan menghapus kewarganegaraan pada terduga teroris agar tidak bisa datang kembali ke Indonesia. Kedua komisi DPR itu berencana akan menggelar rapat kerja gabungan dengan memanggil Kepala BIN, Polri, Panglima TNI, dan BNPT untuk mengevaluasi peristiwa teror bom di Sarinah Tamrin beberapa waktu lalu. Kami menilai bahwa inilah persoalan utama kita. Kalau kita melihat dari dua undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Intelligence dan Undang-Undang Teroris. Undang-Undang Intelligence itu kan produk baru tahun 2011. Artinya ketika kita membuat itu sudah melibatkan seluruh stakeholder yang ada dan pembuatannya lama sekali. Karena kita ingin undang-undang tersebut bersifat jangka panjang. Pertama, negara harus tegas. Kalau dia terindikasi, umpama paspornya, kewarganegaraannya juga dicabut gitu ya. Kalau diduga terlibat dalam aksi-aksi kekerasan atas nama ideologi dan juga
aksi-aksi yang memang secara internasional juga dilarang gitu ya. Nah, aksi-aksi teror sekarang kan itu aksi terornya sudah transnasional, lintas negara. Terkait revisi ataupun rencana revisi undang-undang terorisme ini, dari Wakil Presiden Yusuf Kala ini mengatakan bahwa pentingnya penguatan jaringan intelijen untuk mencegah masuknya paham radikalisme di antara masyarakat. Dan terkait dengan rencana revisi undang-undang anti terorisme ini, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa hukum telah mengatur secara jelas mengenai pencegahan dan juga pemberantasan terorisme. Namun yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan undang-undang tersebut secara efektif. Dan berikut adalah pernyataan dari Yusuf Kala. Intelijen penting, terorisme sebenarnya sudah semua ada hukumnya. Tinggal bagaimana pelaksanaan efektifnya sebenarnya. Dengan terjadinya teror lagi di Sarinah kemarin, perlu nggak Pak direvisi undang-undang terorisme? Kalau menurut Bapak. Yang kemarin itu terjadi kan kesalahan undang-undang, atau memang kita harus bekerja keras menangkalnya kan. Berapapun undang-undang yang kita buat kalau kita tidak bekerja bersama. Tapi kemarin kan efektif, polisi bekerja baik, dan terorisme kita sudah duga. Upaya deradikalisasi terorisme menurut Pak JK apakah sudah dinilai berhasil, Pak? Iya, segala macam cara sebenarnya. Kita mulai dengan kerjasama Majelis Ulama, dengan NU, Muhammadiyah, dengan dengan dakwah, dengan pendidikan. Ya bermacam-macam sebabnya sebenarnya. Ada karena marah karena masa depan, ada yang marah karena soal terorisme, marah karena situasi Timur Tengah. Jadi teroris itu bermacam-macam alasannya juga. Pak, kemarin itu pelaku adalah orang yang sempat diproses hukum tapi kejadian lagi, misalnya ada mungkin sistem yang harus diperbaiki Bapak deradikalisasinya. Ya pastilah banyak hal yang harus diperbaiki. Sama saja narkoba. Dulu 50% isi penjara narkoba. Ternyata makin banyak di penjara tidak selesai juga. Akhirnya terjadi rehabilitasi kan. Dirubah menjadi rehab, bukan masuk penjara. Kemudian Pak, perekrutan teroris ini juga banyak terjadi di penjara-penjara begitu Pak, karena dianggap intens untuk melakukan penyebaran paham terorisme. Apakah mungkin perlu dimunculkan kembali penjara khusus teroris begitu Pak? Pak? Lebih bahaya lagi, dan nanti menjadi universitas teroris terus itu kan. Pak JK tentang Ya, Egan, rapat kerja Komisi 3 dengan juga Jaksa Agung ini masih terus berlangsung dan kami juga masih menunggu apa hasil dari kesimpulan dari rapat kerja Komisi 3 dan juga Jaksa Agung. Demikian untuk sementara, kembali ke Egan di studio. Baik, kita tunggu nanti apa hasil kesimpulan dari rapat kerjanya. Terima kasih Sadrina Evaneli langsung dari Gedung DPR Jakarta.